Arif dari kelompok 3 dengan nama kelompok Ki Hajar Dewantara ingin membuat video ulasan tentang kantor pos yang ada di Kota Tegal. Berikut videonya. Nah, teman-teman, ini yang di sebelah saya namanya bis surat yang ada di kantor pos Kota Tegal. Yuk kita lanjut. Nah, lalu yang di sebelah sini adalah lobi kantor pos yang ada di Kota Tegal. Nah, sedangkan ini adalah tempat parkir untuk para petugas kantor pos Kota Tegal. Nah, berikut ini adalah tempat untuk menyortir surat yang baru datang atau akan dikirim ke suatu lokasi tertentu. Berikutnya adalah video pembicaraan saya bersama manajer pemasaran yang ada di kantor pos Kota Tegal. Simak videonya. Salah satu dari inovasi kantor pos ini memanfaatkan teknologi. Nah, kantor pos mengembangkan aplikasi mobile namanya Postline. Aplikasi Postline sendiri itu adalah aplikasi user. Aplikasi user itu artinya aplikasi yang pada saat transaksi sudah selesai di user terakhir. Jadi fokusnya adalah yang terakhir. Ini hanya memperkenalkan, ini mau digunakan boleh, tidak juga tidak apa-apa, tapi memperkenalkan minta tolong diinstal dulu di HP masing-masing. Coba di Play Store namanya Postline. Dan saya ibu mengenal salah satu salah satu dari inovasi kantor pos ini memanfaatkan teknologi. Nah, kantor pos mengembangkan aplikasi mobile namanya Postline. Aplikasi Postline sendiri itu adalah aplikasi user. Aplikasi user itu artinya aplikasi yang pada saat transaksi sudah selesai di user terakhir. Jadi fokusnya adalah yang terakhir. Ini hanya memperkenalkan, ini mau digunakan boleh, tidak juga tidak apa-apa, tapi memperkenalkan minta tolong diinstal dulu di HP masing-masing. Coba di Play Store namanya Postline. Dan saya ibu mengenal ada satu ruangan. Nanti ruangan kita sebenarnya nggak ini ya. Jadi karena pekerjaan kita di bawah, kita tidak naik ke atas. Jadi ada satu ruangan yang sekarang jadi sarang walet. Jadi nggak di ini kan, nggak di kan. Kaitannya memang itu baik juga sih di tower. Tapi secara umum, secara keseluruhan tempat kerja kita manfaatkan. Berarti saya bekerja di kantor pos ini sudah mengalami ada penghargaan berapa ya? Kali.
di lokal ya kita tahu Mm-mm. tahun saya di sini. Ini pada saat itu saya selesai kuliah dan wajib kuliah. Saya mau selesai SMA, istirahat sebentar, masuk pegawai. Masih bocah pada saat masuk ke sini. Usaha ya. Ada yang pernah didengar atau diganti banyak dari awal Dan ini jadi berkaitan dengan bangunan ini dibangun pada zaman ini adalah saksi sejarah. Maka bangunan kantor pos merupakan bagian dari cagar budaya. Cagar budaya itu kita tidak boleh semena-mena melakukan perombakan, sehingga kantor pos sendiri atau kita melakukan perombakan hanya paling membuat seperti sket-sket saja. Yang berkaitan dengan mengubah bangunan pemandinya itu kita tidak salah. Dan kok ini tembok depan ya, atau model jendelanya mau dirubah yang model kekinian itu nggak bisa. Tidak semudah itu. Jadi mungkin bisa pakai ada prosedur. Dalam kegiatan apa? Perkenalkan, nama saya Desti Maulana. Saya di sini ingin bertanya tentang keadaan sejarah di kantor pos. Kaitannya dengan mengapa Kegiatan apa? proyek kegiatan kayak penguatan proyek Pancasila Pak. Jadi di sini ingin bertanya alasan kantor pos dibangun di jalan itu jalan informasi Pak. Saya jawab mungkin ya ada pertanyaan yang sebetulnya serupa ya. Ini lebih kepada kenapa ada kantor pos ini berarti ke sejarah ya, katanya ya. Jadi pada dasarnya kantor pos ini adalah awal berdirinya. Itu awal berdirinya kantor pos Indonesia itu sudah dari tahun 1746 kantor di Jakarta. Pada saat itu alat komunikasi strategis itu adalah pos, jadi surat pada saat itu ya, lebih cenderungnya kepada surat. Nah, untuk pos sendiri itu adalah suatu instansi strategis pada saat itu, sehingga dari kolonial Belanda sampai pada masa penjajahan itu menjadi satu alat yang sangat penting untuk mengkomunikasikan dan mengintegrasikan informasi dari satu wilayah ke wilayah lain. Jadi adanya kantor pos itu lebih kepada untuk komunikasi. Jadi kalau sekarang sudah ada HP mungkin semuanya berarti anggaplah kantor posnya di semua rumah dan setiap orang. Kalau pada saat itu terbatas dengan fisik bangunan itu ada namanya kantor pos. Selanjutnya berdirinya kantor pos itu mulai dari awal berdirinya di Batavia ya namanya sekarang Jakarta ya. Itu semakin kebutuhan semakin berkembang sehingga diwujudkan kantor pos berikutnya kantor pos besar kota besar, selanjutnya di semua kabupaten kota sehingga sampai ini berkaitan dengan pertanyaan yang pertama tadi ya. Kantor pos itu lebih memungkinkan kapan pertama dibangunnya itu pertama kalinya. Jadi secara khusus adalah yang berdiri pertama di Jakarta tahun 1746 itu oleh Gubernur Belanda pada saat itu. Selanjutnya karena kebutuhan dimunculkanlah cabang-cabang di kota-kota tertentu. Muncul. Sementara sejarahnya itu tercatatnya itu bukan di
kemunculan kantor pos berikutnya. Tapi jalan itu adalah dimulai dari tempat pertama berdirinya. Perkenalkan, nama saya Rita Afiliana. Saya mau bertanya, sekarang kan jarang ada yang mengirim surat, Pak. Jadi kantor pos ini sekarang digunakan untuk apa saja? Oh iya, pertanyaannya bagus ini. Tapi bukan berarti yang lain tidak bagus ya. Jadi gini, kantor pos itu memang pada awalnya didirikan itu untuk berkaitan dengan komunikasi. Yang primordial saat itu adalah pengiriman surat. Tapi suratnya surat pribadi ya. Jadi seiring perkembangan zaman, semakin jarang ini orang yang senang menulis ini. Ya, yang bertulis surat seperti itu. Coba tahu ada kesenangan tersendiri di situ. Menulis dan menerima surat. Nah ini dengan kondisi perkembangan zaman, adanya pada saat itu mulai muncul email ya, selanjutnya berkembang menjadi SMS, sekarang ada WA, media sosial dan sebagainya ya, sudah semakin berkembang sehingga praktis, hampir bisa dikatakan bahwa surat yang berkaitan dengan informasi pribadi seperti itu sudah tergantikan. Namun ada hal-hal yang tidak bisa digantikan oleh perkembangan zaman berkaitan dengan hal seperti itu. Misalkan paket ini tidak bisa dikompres menjadi pesan singkat ini, nggak bisa ya. Jadi mau tidak mau paket itu harus dikirimkan secara fisik. Itu surat. Dengan perkembangan teknologi, perkembangan industri saat ini, beberapa industri perkantoran membutuhkan surat menyurat secara jelas, itu pun tidak bisa diwakilkan sehingga memang surat pribadi berkurang, tapi surat dinas, surat korporat itu surat perusahaan berkaitan dengan latihan, berkaitan dengan kebutuhan dan sebagainya itu masih tetap. Misalnya berganti saja yang orangnya pribadi sekarang polanya berpindah ke karyawan. Nah selain itu, untuk kaitan dengan bisnis pos sendiri dengan mengandalkan seperti itu juga ada pesaing banyak ya. Sekarang kan mengerti ya, banyak pesaing ada dan ya versi cepat dan sebagainya, banyak sekali bisnis di situ. Kita mengembangkan produk-produk baru, salah satunya produk-produk pembayaran. Sudah tahu ya, ada bisa seperti pembayaran telepon, pembayaran angsuran, pembayaran asuransi, bahkan zakat pun bisa dibayar lewat kantor pos mana saja. Selain itu outlet-outletnya kantor pos sendiri yang pada saat itu dibangun berdasarkan kecamatan, sekarang berkembang lagi sampai ke desa-desa sampai ke rumah ada dengan adanya agen pos. Dan lebih detail lagi nih, sekarang ada user namanya aplikasi PosPay. Jadi posisinya itu mau bayar kantor pos, mau bayar sendiri, bisa kirim uang, terima uang, dan sebagainya. Jadi bagaimanapun ingin tetap eksis, tetap itu harus ada inovasi. Itu salah satu inovasi.
teman-teman sudah melihat video ulasan saya. Saya mewakili dari kelompok 3 Ki Hajar Dewantoro ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan apabila ada kesalahan maupun tutur kata mohon dimaklumi. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.